Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Baso Pangeran dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo. Dan saya sekarang menetap di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kecamatan Bahodopi, Desa Labota. Saya dari Prodi Teknik Kimia Mineral dengan nomor NIM 2021 330 12. Pada hari ini saya akan mempresentasikan poster saya, yaitu pembuatan baja dan besi cor. Saya akan menjelaskan dulu apa itu besi cor. Besi cor itu merupakan paduan besi karbon dengan kandungan C di atas 2%, pada umumnya sampai dengan 4%. Paduan ini memiliki sifat mampu cor yang sangat baik, namun memiliki elongasi relatif rendah. Oleh karena itu, proses pengerjaan bahan ini tidak dapat dilakukan melalui proses pembentukan, melainkan melalui proses pemotongan maupun pengecoran. Dalam besi cor ini dapat dibedakan 3 jenis besi cor, yaitu besi cor putih yang terdiri dari struktur de Butry, yaitu corak keras. Yang kedua, struktur campuran antara perlit dengan leduburit yang disebut dengan besi cor Meliet, dan struktur pelit dan ferit serta ledebuit masih terdapat sejumlah unsur karbon dalam bentuk kalorigrafik yang disebut dengan besi cor kelabu. Kedua, saya menjelaskan tentang pembuatan baja. Pembuatan baja adalah proses untuk memproduksi baja dari biji besi dan skar. Dalam pembuatan baja, kotoran seperti nitrogen, silikon, fosfor, struktur dan kandungan karbon berlebih, besi dan elemen paduan seperti vanadium ditambahkan untuk menghasilkan berbagai nilai dari baja. Oke, selanjutnya saya akan cara pembuatan baja melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu pembuatan baja melalui 2 tahap proses. Yang pertama itu mengubah biji besi menjadi pink iron dalam tanur tiup atau blast furnace. 2. Mengubah pink iron menjadi baja dalam furnace pembuat saja atau steel making furnace. Oke, yang kedua biji besi. Biji besi ditambang dari tanah yang hanya mengandung besi sekitar 30%. Besi batuan adalah senyawa biji di mana besi berikatan dengan oksigen atau belerang. Pengolahan biji besi di pabrik pengolahan diawali dengan pengecilan ukuran menggunakan skurher dan mil sehingga diperoleh ukuran yang halus. Kemudian mineral besi dipisahkan dari pengotor menggunakan magnetik sepataro dan flotasi sehingga kadar besi pada biji meningkat menjadi 70%. Tanur tiup atau blast furnace. Blast furnace mengubah biji menjadi pink iron. Biji besi, kokas dan batu bara diangkut masuk ke dalam blast furnace menggunakan siskar. Blast furnace memiliki tinggi lebih dari 250 kaki tinggi. Lebih tinggi dari bangunan 12 lantai dengan lebar sekitar 30 kaki lebar. Permukaan luarnya adalah lapisan baja tebal, sedangkan di dalamnya dilapisi dengan batu bata tahan api. Blast furnace dapat menghasilkan 350 ton besi cair dan dikeluarkan dari tungku setiap sampai 5 jam.
Panas dengan temperatur furnace dibutuhkan untuk melelehkan kokas, batu kapur, dan biji besi. Panas dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang ditiup masuk ke dalam sisi bagian bawah blast furnace. Batu bara terbakar terlebih dahulu, kemudian biji besi dan batu kapur. Reaksi kimia di antara besi, karbon, dan unsur-unsur lain pada batu kapur besi terbatas dari biji dan membentuk lelehan logam besi. Karena lelehan besi memiliki massa jenis terberat, ia akan bergerak ke bagian bawah tungku. Batu kapur bereaksi dengan pengotor, membentuk tera atau siak, produk sampingan yang tidak berguna, kemudian mengapung di bagian atas lelehan besi. Ketiga yaitu pembuatan, kita lanjutkan yaitu pembuatan besi cor. Pada pembuatan besi cor, lelehan besi dituang ke dalam cetakan panjang, kemudian didinginkan sehingga lelehan tersebut mengeras. Istilah dari pingiron diambil dari bentuk cetakan pasir yang pertama yang menyerupai bayi babi. Dalam bentuk pingiron, bahan besi ini tidak memiliki kegunaan dan nilai karena memiliki sifat keras, rapuh, dan tidak kuat sehingga perlu lagi diolah menjadi cor atau baja. Untuk mendapatkan besi cor pingiron, dilebur dan dimurnikan atau dikupola, kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Tungku kupola itu mirip dengan tungku blast furnace, namun memiliki ukuran 1/3 sampai dengan 1/2 blast furnace dengan diameter 5 inci. Lapisan luarnya adalah baja, sedangkan lapisan dalamnya adalah refractory. Bahan baku dimasukkan dari atas. Ketiga yaitu pembuatan baja dari tungku BOF. Prinsip kerja pembuatan baja tungku BOF yaitu berbasis oksigen, yaitu BOF adalah menyerbukan oksigen ke dalam tungku pada jumlah yang besar, berkecepatan tinggi, dan membantu pemanasan. Tahapan proses BOF yaitu 1. Tungku BOF berbentuk seperti sebuah tong baja yang besarnya yang dilapisi bahan refraktori. Bagian dalamnya, bagian atasnya memiliki lubang besar sehingga baja bekas bisa masuk ke dalam tungku. 2. Itu derek, mengangkat latlet yang berisi lelehan besi, kemudian menuangkan lelehan logam tersebut masuk ke dalam tanur BOF. 3. Pipa oksigen. Pipa oksigen diturunkan dari atas dengan jarak ujung pipa dari permukaan lelehan logam adalah 6 meter. Lelehan logam dipanaskan dan oksigen pada kecepatan tinggi dihembuskan ke permukaan lelehan besi. 4. Tak lama setelah pengampian atau pemanasan berlangsung, kapur dan fluorspar atau fluorid ditambahkan untuk membentuk siat. Proses ini berlangsung pada temperatur 1650 derajat Celcius. 5. Selama pemanasan terjadi, proses kimia yang menyebabkan perubahan massa lelehan dan hal ini berlangsung selama 20 menit. 6. Bila reaksi telah berakhir, pipa oksigen ditarik ke atas. Baja dituangkan, latlet besar dan siang latlet lainnya. 7. Unsur paduan ditambahkan setelah baja dituangkan ke dalam latlet. 8. Latlet yang berisi baja cair kemudian dibawa ke pusat ingot untuk dicetak. Seluruh proses diatur dari sistem komputer untuk menentukan jumlah bahan yang ditambahkan dan waktu operasi. Tujuan dari materi yang saya bawa ini, pertama
untuk mengidentifikasi tahapan dasar dalam produksi baja. 2. Menjelaskan bagaimana besi cor dibuat. 3. Mengidentifikasi sifat dan penggunaan biji besi dan pyongrem. 4. Membedakan antara proses pembuatan baja dan proses pembuatan secara umum. 5. Menjelaskan bagaimana pabrik clothing yang mengubah igon baja menjadi berbagai bentuk. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan maknanya kurang bagus, mohon dimaafkan. Karena saya baru pertama kali ini presentasi. Untuk Bapak Ibu dosen, presentasi untuk poster ini mungkin agak bertele-tele atau bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk Bapak, terima kasih banyak untuk memberikan kami presentasi pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.